Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, hadiri kegiatan monitoring dan evaluasi. PJ Gubernur DKI Jakarta resmikan peluncuran kick-off menuju 5 abad Kota Jakarta. Memasuki Minggu Tenang, penurunan alat peraga kampanye dilakukan. Halo Sobat Praja, senang sekali info sepekan Satpol PP kembali hadir ke hadapan Anda. Selain informasi tadi, tim Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Sandi, inilah info sepekan Satpol PP selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan yang bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta membantu masyarakat yang terdampak genangan. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air atau SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gul Karmat bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak genangan di beberapa lokasi di Jakarta Selatan. Petugas gabungan ini turun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak di sejumlah titik seperti Jalan Poncol 2, Jalan Kamboja, Jalan Haji Mukhri, Jalan Haji Kamang Bawah, Jalan Mandala 2, Jalan Tria Dharma, Jalan Lebak Bulus 1, Jalan Mandala, dan Jalan Intan Ujung Desari. Selain itu, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Untuk keadaan darurat, masyarakat diminta segera menghubungi nomor telepon 112. Layanan ini tersedia gratis dan beroperasi 24 jam non-stop, siap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Administrasi Jakarta Utara yang melaksanakan edukasi pembelajaran pendidikan anti korupsi. Acara ini bertujuan agar peserta didik dapat menelaah perilaku taat hukum sejak dini. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan edukasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di SD Negeri Kelapa Gading Timur 01 Jalan Puskesmas nomor 32. Tidak baik. Terima kasih. Ya, ini contoh. Kamu melaporkan, wah uangnya habis. Padahal uangnya masih disimpan untuk jajan yang lain. Itu satu tindak yang mendekati ke korupsi nggak kira-kira? Kenapa? Karena itu perbuatan. Nah, jadi saya berharap adik-adik ini udah paham tentang korupsi. Kenapa? Dari perkataan. Kasubag Tata Usaha Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Faris Rusadi. Kasubag Tata Usaha Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Faris Rusandi mewakili Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammadong sebagai narasumber edukasi pembelajaran pendidikan anti korupsi bagi pelajar SD, SMP, dan SMA. Tujuan kegiatan ini agar peserta didik dapat menelaah perilaku tata hukum untuk mewujudkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin aja, apalagi misalnya datang tepat waktu ke sekolah, terus pulang sekolah mandinya juga tepat waktu, nggak nunggu tar habis maghrib gitu, gimana? Mungkin kalau ke sekolah kita pakai seragam sesuai jadwal. Baik, terima kasih Gisepul. Contoh dari kepedulian, siapa? Langsung ke depan aja. Langsung ke depan. Wah. Kamu jelaskan tentang kepedulian. Membantu orang tua. Plus dulu dong buat bilang. Contohkan terkait dengan tanggung jawab. Ayo, silakan ke depan. Tanggung jawab pertama adalah mengerjakan tugas sekolah itu adalah tanggung jawab kita. Seperti ada PR itu di rumah kita harus mengerjakan karena itu tanggung jawab dari sekolah. Kalau tanggung jawab dari rumah misalkan itu dibawakan bekal. Lalu tempat bekalnya kita harus bawa pulang. Karena itu adalah satu tanggung jawab. Baik, terima kasih. Kasih Bos. Oke, contoh berikutnya. Bisakah adik-adik jelaskan
terkait dengan kemandirian. Ayo, wah. Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Dipimpin oleh Sekda DKI Jakarta, acara ini digelar di Gedung Teknis Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Satpol PP DKI Jakarta Arifin menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali di ruang serbaguna Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Sekda Marullah menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan target-target kinerja dan anggaran yang belum tercapai dengan memaksimalkan waktu yang tersisa. PJ Gubernur DKI Jakarta meresmikan peluncuran kick-off menuju 5 abad Kota Jakarta di Museum Bahari, Jakarta Utara. Dalam acara tersebut, turut hadir Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, bersama SKPD Pemprov DKI Jakarta. PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meresmikan peluncuran kick-off menuju 5 abad Kota Jakarta di Museum Bahari, Jakarta Utara. Dalam acara tersebut turut hadir Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin bersama SKPD Pemprov DKI Jakarta. Dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama menuju 5 abad Kota Jakarta antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Tempo Intimedia Tbk. Kerjasama ini merupakan dukungan penyelenggaraan program 500 tahun Kota Jakarta menuju kota global berbasis riset dan pengembangan. Memasuki Minggu Tenang, masa pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, PJ Gubernur DKI Jakarta beserta Kasatpol PP DKI Jakarta, Forkopimda, Bawaslu, KPU, serta tim perwakilan paslon meninjau proses penurunan APK di sekitar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memasuki minggu masa tenang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024, PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi bersama Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dan jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, serta perwakilan tim pemenangan pasangan calon atau paslon gubernur dan wakil gubernur meninjau proses penurunan APK di sekitar Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. PJ Gubernur Teguh memastikan seluruh wilayah Jakarta bersih dari alat peraga kampanye guna menciptakan ketertiban memasuki Minggu Tenang Pilkada 2024 serta menjadikan Jakarta teladan bagi daerah lain dalam tertib aturan pemilu. Sementara itu, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pihaknya akan menurunkan 2.000 petugas untuk menurunkan APK selama masa tenang kampanye. Sobat Praja, dengan berakhirnya informasi tadi, berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan info sepekan Satpol PP hanya di YouTube channel Satpol PP DKI Jakarta.
Akhir kata saya Sandi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Salam Raja Wibawa, bangga berwibawa.